Tak pernah terbayangkan oleh Sodikun, pengangkatannya sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Blora, Jawa Tengah ditunda. Sodikun sudah mengabdi menjadi tenaga honorer di kantor kelurahan sejak tahun 1996. Tinggal 4 tahun lagi memasuki masa pensiun, Sodikun berharap pemerintah merevisi kebijakan itu. Kalau saya penundaan ini kurang pas. Saya mohon untuk pemerintah merevisi ulang putusan itu. Soalnya gimana, kita kerja dari 96 sampai sekarang non-stop, nggak pernah absennya itu terus bekerja sampai sore gitu loh. Pemerintah memperhatikan kita semua. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakhrullah bilang, formasi keterisian CPNS dan P3K yang belum optimal menjadi salah satu alasan penundaan jadwal pengangkatan. Selain itu, saat ini masih berlangsung tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap kedua. Ada pertama, karena formasi belum terisi lengkap, kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan melakukan penyesuaian jadwal ini. Nah, saat ini formasi CPNS tadi baru terisi 72,69%. Kemudian P3K baru terisi 67,3%, dan saat ini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan kepada ibu bapak semuanya, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan TMT, ya, penundaan perpanjangan NIP, minta diperpanjang proses untuk pengurusan NIP, kemudian penundaan seleksi CPNS, dan masih ada yang berproses. Nah, saat ini di nomor 2 ini ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan nomor induk pegawai, perpanjangan penetapan nomor induk pegawai, itu lengkapnya. Menurut Kementerian Pan-RB, kondisi data per 15 Januari 2025, ada 248.000 lebih CPNS untuk formasi 2024. Jumlah itu terdiri dari 114.000 lebih CPNS di pemerintah pusat dan 134.000 lebih di pemerintah daerah. Adapun P3K jumlahnya mencapai 1 juta lebih dan rincian 300.000 lebih untuk P3K di pemerintah pusat dan 716.000 lebih P3K di pemerintah daerah. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB merevisi surat edaran terkait pengangkatan CPNS dan P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Zulfikar, menyebut DPR telah meminta Kemenpan-RB untuk menggelar pengangkatan secara bertahap, tidak harus serentak. Zulfikar berdalih, tidak ada alasan penundaan pengangkatan jika administrasinya sudah berjalan. Memberi angsur saja bertahap, kalau memang sudah siap, instansi tersebut atau daerah tersebut sudah selesai pengisian DRH-nya dan pengusulan NIP-nya dan sudah ada pertek dari BKN-nya, udah angkat aja. Guru Besar IPDN, Johermansyah Johan menyebut, penundaan pengangkatan CPNS dan P3K akan berdampak secara personal dan juga institusional. Johermansyah menyebut, pengangkatan CPNS bukan seperti pilkada yang harus serentak. Kasihan itu dampaknya personal dan dampak institusional. Personal adalah mereka yang tadinya sudah berharap masuk di bulan April, di bulan Maret, di bulan Mei dan seterusnya ya, secara bergelombang dan bertahap. Seperti biasanya seperti itu. Ya. Standarnya kan dulu pengangkatan zaman Pak SBY, zaman Presiden Joko Widodo juga gitu. Jadi nggak mau ada model pilkada hasil pengangkatan CPNS serentak gitu loh. Jika pemerintah tetap menunda pengangkatan CPNS dan calon P3K, maka ada potensi sekitar 1,2 juta orang akan berstatus pengangguran. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, penundaan pengangkatan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menimbulkan keresahan, terutama bagi mereka yang sudah terlanjur untuk mengundurkan diri dari tempat bekerja sebelumnya, maupun bagi mereka yang tenaga honorer. Dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini, kami menghadirkan seorang calon pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang juga terdampak dari penundaan pengangkatan. Saudara, sudah bersama saya harus melindungi identitas narasumber dengan inisial sudah ada Mas Ende. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ende. Selamat pagi, Bu. Oke, kemudian juga ada pengamat kebijakan publik, sudah ada Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi, Mbak. Kemudian juga akan bergabung bersama kami di sini untuk berdialog bersama di pagi hari ini. Nanti akan ada anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, ada Pak Ahmad Irawan, akan bergabung kemudian melalui sambungan daring. Saya ke narasumber saya dulu. Saya akan disclaimer dulu, kami melindungi identitas narasumber kali ini. Saya menyebutkan dengan inisial Mas Ende. Mas Ende ini merupakan calon aparatur sipil negara yang sudah lolos seleksi. Jadi saya mau tahu dulu, Mas Ende ini mekanismenya seperti apa sampai kemudian lolos, sampai kemarin akhirnya dapat informasi semacam itu setelah Komisi 2 DPR bersama dengan Menpan RB akhirnya ada penundaan baru akan Oktober 2025 ini. Jadi begini, Bu, kalau dari saya sendiri dan mungkin teman-teman juga sepakat dengan ini, bahwa dari awal memang kita benar-benar mengikuti aturan dan timeline dari BKN, di mana tanggal 14 Januari telah beredar surat perihal tentang bagaimana pengusulan NIP. Dan di poin 10 menerangkan bahwa jadwal dan tanggal mulai dari CPNS dimulai dari 21 Februari sampai 21 Januari sampai 21 Januari sampai 21 Februari sampai 22 Februari. Februari ke Maret. Nah, untuk P3K 1 Februari sampai ke 28 Februari. Nah, plus di poin 11 kan ditegaskan ya Bu ya, bahwa memang misalnya dari waktu pengusulan NIP itu seharusnya 1 bulan setelah itu kita sudah terhitung mulai tanggal atau penerimaan SK. Nah, jadi melihat dari itu kita semua pengen persiapan penuh karena melihat dari aturan yang sudah disediakan oleh BKN, sehingga seperti urusan misalnya punya keluarga, pindah domisili, ngurus pindah sekolah anak dan resign, kita lebih dini untuk mempersiapkan itu guna nanti kita tidak tergesa-gesa, Bu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba, karena kan tiap instansi beda-beda ya pemanggilannya, tapi yang pasti di jadwal perkiraannya pada saat itu antara April, Mei, ya mentok-mentok kita berpikir setiap instansi beda, yaitu di bulan Juni. Nah, sehingga kita merasa bahwa oh ya udah, lebih baiknya kita mulai resign dari sekarang. Jadi sudah resign? Kalau saya sendiri belum bekerja sebelumnya. Cuman saya dari Medan berangkat ke sini untuk memindahkan anak juga. Jadi anak sudah dipindahkan domisilinya, termasuk juga sekolah juga dipersiapkan untuk sudah dipindah begitu, biaya sudah keluar? Iya benar Bu, karena kan memang juga saya harus, kalau misalnya tadi jadwalnya mungkin di bulan 7 sudah kabari, saya bakalan mindahkan anak itu di tahun ajaran yang baru. Nah, di bulan 4, 5, 6 itu kendalanya gini Bu, jadi kita nanti kalau misalnya untuk memindahkan anak di bulan 4, 5, 6, takutnya kan ujian tengah semester atau ujian akhir sekolah ya, sehingga untuk pendataan dapodik, mencari sekolah dan lain sebagainya akan mungkin memakan waktu. Lebih sulit. Dan mungkin nanti saya juga tidak sempat, sehingga saya lebih memilih untuk ya udah, toh juga saya penempatan nanti di sini saya lebih dulu untuk memindahkan anak saya, dan per tanggal 3 Maret ya sudah sekolah di sini, jadi pindah daerah dan sekolah di sini. Oke, jadi anak di luar kota jadi sudah dipindahkan juga ke sini, ke Jakarta, karena memang rencananya juga kan Anda juga akan di Jakarta begitu ya kalau sesuai dengan seleksi ASN ya? Iya benar, berpuji Tuhan karena memang lolos di sini, saya bersyukur dan berpikir bahwa akan terus mengabdi bekerja di sini, sehingga anak saya bawa dan saya carikan sekolah untuk anak juga di situ. Anda orang tua tunggal informasinya? Saya belum menikah, tapi kebetulan memang itu anak sudah saya urus dari
umur 2 tahun, jadi sepertinya saya yang harus bertanggung jawab untuk hal itu, untuk saat ini gitu Bu. Oke, jadi ya bisa dikatakan ada orang tua tunggal yang Iya. memang bertanggung jawab ketika Anda sudah dipikirkan, oke saya sudah lolos seleksi ASN, saya harus berpindah membawa serta anak begitu ya, juga termasuk juga sekolahnya, tempat tinggalnya juga sudah difikirkan, sudah dari jauh-jauh hari, tapi kemudian ada info lanjutan seperti ini. Respon Anda, kecewa, marah, atau seperti apa? Ya, tentunya pasti kemarin sempat ya namanya juga informasi yang membuat saya dan teman-teman semua sedikit merasakan kecewa, kesal dan beragam ekspresi di luar sana. Kalau untuk saya pribadi mungkin lebih ke berpikir bagaimana setelah kan prediksi saya kan masuk di bulan 4, 5 mentok-mentok mungkin bulan 6 ya Bu ya. Sehingga saya ingin nanti sudah mulai mengatur pengeluaran juga di bulan 4, 5, 6 nanti. Setelah ini yang menjadi kekhawatiran saya adalah bingung sih bagaimana untuk kedepannya, dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan karena kan memang kita putus ya penghasilan tiap Iya, bulan putus tidak ada sementara. penghasilan, apalagi sekarang lagi bulan puasa, mau Idul Fitri juga begitu ya. Kebutuhan juga pasti meningkat, harga bahan pokok juga naik begitu ya. Memang sudah dibayangkan sebentar lagi masuk menjadi ASN gitu ya, diangkat menjadi ASN. Kecewa sudah pasti begitu ya. Tapi mau gimana lagi gitu ya? Berharap nanti akan ada revisi atau seperti apa? Pertama kami sangat senang dengan setiap kita tidak anti yang namanya perubahannya Bu ya. Kita berharap bahwa segala sesuatu kebijakan perubahan yang terjadi itu membawa hal-hal yang positif. Namun dalam hal ini kami berharap sebenarnya harapan kami CASN dan P3K kembali ke timeline awal. Kalau memang banyak sekali masalah, itu kan salah satunya tentang banyaknya atau instansi yang mengajukan untuk ini ya TMT diperpanjang. Berarti ada beberapa juga dong instansi yang sudah siap. Maksud saya kami bagi instansi yang sudah siap. Itu minta tolong nih untuk ayo Dipercepat. diberikan kesempatan ke mereka, tidak harus serentak gitu loh di bulan 10. Kami berharapnya begitu. Saya juga sebagai orang yang lolos di instansi saya, kalau memang dia harus bulan 10 juga ya tidak apa-apa, karena kan saya tidak bisa karena mereka yang tahu masalah internal dan persiapan seperti apa untuk menyambut kami di instansi itu. Namun yang perlu di-highlight adalah teman-teman atau instansi yang sudah siap Bu. Biarkanlah mereka untuk berjalan dan tidak perlu serentak gitu. Jadi tidak perlu serentak kalau memang beberapa kementerian dan juga lembaga atau instansi terkaitnya memang sudah siap, ya monggo saja begitu ya, begitu, sesuai dengan jadwal begitu. Karena memang kalau boleh tahu Mas Ende, Anda sudah mempersiapkan ini. Sebagai calon aparatur sipil negara sudah memimpikan akan memakai seragam ASN, bekerja sebagai ASN. Sudah berapa lama Anda memimpikan ini? Tentunya ini sudah percobaan yang ketiga. Ini sudah percobaan yang ketiga? Ya, jadi memang sangat tertarik untuk bekerja di bagian pemerintahan karena saya merasa bahwa untuk pengabdian dan pelayanan Puji Tuhan sampai sekarang masih memiliki rasa untuk bagaimana memberikan terbaik dan melayani untuk bangsa dan negara. Begitu. Oke. Luar biasa ya, bahkan Mas Ende ini sudah 3 kali mencoba, baru yang ketiganya ya, baru yang ketiganya lolos. Pak Trubus ini gimana? Mas Ende ini adalah satu dari sekian banyak calon ASN yang kemudian harus melihat bagaimana penundaan sampai bulan Oktober, bahkan Mas Ende ini dari kota asalnya harus berpindah ke Jakarta untuk mempersiapkan semuanya, well prepare, sekolah anak dipindahkan dan segala macam. Anda melihat kemarin Komisi 2 bersama dengan pemerintah Menpan RB soal baru akan nanti serentak, bahasanya serentak di 2025 di Oktober, sementara untuk P3K-nya di Maret 2026 kalau tidak salah. Anda melihat bagaimana ini? Iya, saya melihat ini apa yang dirasakan atau kegalauan dari saudara Ende ini. Sebenarnya ini kan representasi dari kondisi
ya 250 ASN yang calon ASN dan 1000 P3K. Karena itu menurut saya pemerintah sebenarnya tidak ada urgensinya untuk menunda. Tidak ada urgensinya? Tidak ada urgensinya karena itu kan sudah ditetapkan CS 2024 itu meskipun seleksinya memang itu sebelum pelantikan. Tetapi kan tetap dalam konteks bernegara kita ada keberlanjutan sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah kemudian untuk menunda dengan pertimbangan-pertimbangan menurut saya lebih kepada istilahnya menimbulkan keresahan ataupun juga menurut saya malah merugikan publik secara keseluruhan. Yang kedua bahwa apa yang terjadi itu menunjukkan perencanaan yang carut-marut menurut saya. Jadi tidak ada satu konsistensi karena ini kan menyangkut birokrasi di mana kemudian semuanya sudah melalui proses-proses yang sudah dilalui ND dan kawan-kawan ini dan menurut saya pemerintah apapun alasannya itu harus tetap mengangkat harusnya 1 April ini tetap harus diangkat. Jadi tidak ada penundaan-penundaan yang malah kalau bisa malah dimajukan harusnya gitu, jangan malah ditunda. Artinya begini bahwa terlepas dari kondisi negara dalam ini pemerintahan Pak Prabowo Gibran ada persoalan lain mengenai efisiensi dan sebagainya, itu persoalan di luar ini. Tapi kalau ini jadi pertimbangan efisiensi anggaran jadi pertimbangan kemudian adanya penundaan gimana nih? Iya, kalau saya rasa sebenarnya nggak ada alasan Mbak, karena gini. Kalau sudah anggaran ini sudah ada di Kementerian Bagi kan sebenarnya kan nggak ada sih pemotongan gaji kan nggak ada kan, tetap artinya gaji ASN kan tetap artinya semua sudah direncanakan dengan matang lah bahwa itu semuanya tersedia. Jadi kalau kemudian ini dikait-kaitkan dengan efisiensi menurut saya malah terlalu jauh. Ini sebenarnya lebih kepada ini ketidaksiapan ini aja pejabat yang ditunjuk ini sendiri dalam ini BKN, Kemenpan RB dan dalam ini DPR yang seharusnya mewakili publik, mewakili masyarakat harusnya mendorong menentukan itu agar sesuai dengan kesepakatan, artinya kesepakatan itu sesuai dengan mekanisme prosedur yang sudah diterima oleh para ASN. Yang lainnya ketiga sebenarnya ini kan kalau memang harus ditunda ada argumen-argumen yang memang menurut pemerintah benar, setidaknya ada semacam dialog dulu gitu loh. Jadi mereka bisa diajak istilahnya audiens ini kalau misalnya keluar dan misalnya tidak sampai kepada mereka yang sangat dirugikan karena mereka sudah istilahnya itu persiapan dan harus menganggur juga dalam tempo beberapa diantaranya yang mereka honorer itu Mbak otomatis sudah tidak dapat gaji lagi gitu. Nah ini yang menurut saya memang menjadi persoalan yang akhirnya kompleks di dalam konteks ini tidak saja CASN itu sendiri tapi juga terhadap masyarakat pada umumnya. Nah yang penting sebenarnya ketika ini pemerintah harusnya menjelaskan secara clear gitu loh apa sesungguhnya yang terjadi. Masalahnya apa sih ya, sampai harus sampai di situ artinya tidak boleh sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan publik hajat itu orang banyak kemudian dirugikan mereka. Ini yang harus diperhatikan karena negara kan punya wibawa, punya martabat dan sebuah pemerintahan itu harus dalam kondisi istilahnya tidak harus kondisi yang konsisten, stabil dan penuh perencanaan yang matang. Kan itu kan diisi oleh orang-orang yang istilahnya punya kapasitas, punya kompetensi kan. Sehingga tidak ada alasan kemudian terkesan di publik kan munculnya seperti lempar tanggung jawab di mana kemudian penjelasan DPR Komisi 2 seperti yang berbeda seperti itu, kemudian penjelasan dari Kemenpan RB yang berbeda, BKN juga berbeda. Nah, ini menunjukkan situasi yang kemudian terlihat bahwa ada persoalan yang tidak clear di situ gitu loh. Mereka saling seperti ada yang ditutupi dan sebenarnya kan hal itu tidak boleh dilakukan menurut saya Mbak dalam konteks kita berbangsa dan bernegara dalam hal ini bagaimana konteksnya adalah CASN ini segera diangkat. Jadi menurut saya itu Mbak. Yang terakhir memang ini Presiden menurut saya harus segera turun tangan. Memang sudah diinformasikan Presiden katanya sudah dilaporin dan akan memberikan istilahnya impres atau apapun namanya. Tetapi ini persoalan sudah menjadi persoalan publik tidak saja menyangkut daya beli masyarakat yang terganggu oleh ini semua juga bagaimana kerugian-kerugian yang diderita oleh para calon ASN ini yang menurut saya pemerintah harus turun tangan. Entah itu diberikan semacam BLT atau ataupun kemudian dicarikan solusi-solusi lain. Karena mereka yang sudah
misalnya sudah diterima P3K, dan dulunya mereka sudah bekerja lama karena honorer misalnya, kan otomatis nggak menerima take home pay apa-apa. Lah ini menurut saya harus juga pemerintah memikirkan bagaimana kemudian supaya mereka tetap bisa menghidupi anaknya lah, bisa menghidupi keluarganya, ataupun dia mungkin membayar cicilan utang segala, kan bisa saja, Mbak. Jadi hal-hal yang bersangkut kebutuhan dasar itu harus pemerintah harus turun tangan gitu melalui intervensi dari kebijakan yang perlu dilakukan. Saya itu, Mbak. Oke, Pak Trubus dan juga Mas Ende, kami sudah berhasil memanggil dari anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar. Sudah ada Mas Ahmad Irawan. Selamat pagi, Mas Ahmad. Pagi, Mbak. Oke, tadi mudah-mudahan Anda sudah mendengar sedikit begitu ya kegelisahan dari Mas Ende, calon ASN yang kemudian sudah harus pindah bahkan dari kota asalnya ke Jakarta, memindahkan pula kemudian anaknya, sekolah anak, tempat tinggal, dan kemudian mendapatkan kabar atau informasi soal adanya penundaan sampai bulan Oktober 2025. Ini yang untuk calon ASN. Berbeda kalau untuk di P3K. Nah, kami ingin supaya clear dulu ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat rapat bersama dengan Kemenpan RB supaya kita benar-benar clear dulu nih di sini. Terima kasih banyak, Mbak. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang didiskusikan, dirapatkan antara Komisi 2 bersama Kementerian Pan RB dan Badan Kepegawaian Negara, itu sebenarnya desain besar terkait dengan kebijakan penataan aparatur sipil negara kita. Hal mana ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan oleh Menteri Pan RB dan BKN, termasuk beberapa undang-undang yang juga kami ingatkan kepada Menpan RB kaitannya dengan penataan aparatur sipil negara, terus kemampuan daerah, terus reorganisasi kementerian dan lembaga-lembaga negara di mana ada pemisahan, ada penggabungan, kemudian ada yang baru, itu semua kami ingatkan. Tetapi hal-hal yang kami ingatkan tersebut dan didiskusikan bersama Menteri Pan RB itu adalah bagian dari kebijakan reformasi birokrasi yang di dalamnya ada penataan dan penyesuaian terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara, termasuk CASN dan kemudian P3K. Jadi itu sebenarnya yang kami diskusikan. Nah, pengangkatan CASN dan P3K itu hanya satu bagian dari banyak hal yang menjadi kesimpulan rapat kami pada saat itu, termasuk juga proses rekrutmen aparatur sipil negara ke depannya. Misalnya kalau Mbaknya melihat itu ada mengutamakan ke fresh graduates, terus kami ingatkan, banyak hal kami ingatkan kepada Pak Menteri, Bu Menteri dan Kepala BKN. Yang soal pengangkatan itu gimana, Mas Ahmad? Nah, memang kaitannya dengan pengangkatan ini, di situ kan yang menjadi diskusi menghangat oleh publik sekarang adalah kaitannya dengan waktu ya. Waktu yakni di Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk P3K. Memang kaitannya dengan ini yang kemudian jadi diskusi hangatnya juga, apakah proses pengangkatannya ini dilakukan secara gradual atau bertahap atau kemudian dilakukan secara serentak. Nah, memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Kemenpan RB dan BKN, memang ada banyak proses teknis, sekali lagi, ada banyak proses teknis yang harus mereka lakukan gitu untuk kemudian menyelesaikan rekrutmen ASN ini. Begitu juga dengan P3K, ada tahap 1, ada tahap 2 yang makanya kemudian diambil satu kesimpulan bahwa akan dilaksanakan pada Maret 2026 dan CASN adalah Oktober 2025. Nah, itu kan bagian dari memang ada banyak hal yang memang harus masih dipersiapkan oleh Kemenpan RB dan BKN gitu. Salah satunya apa? Soal anggaran? Bukan, termasuk penyesuaian NIP dan lain-lain. Jadi misalnya Pemda kementerian itu kan ada juga yang baru mengajukan formasi, Mbak. Jadi sebelumnya
Pemda-pemda tidak mengajukan formasi. Jadi itu yang ingin diserentakkan oleh Kementerian Pan-RB dan BKN. Namun kemudian kan kita tahu respon publik, respon calon aparatur sipil negara kita, calon P3K, tentu kami mendengarlah di Komisi 2 apa yang kemudian menjadi aspirasi para calon aparatur sipil negara ini dan P3K yang telah diterima gitu. Jadi sebenarnya usulan soal bulan Oktober 2025 ini secara serentak ini dari DPR atau kemudian dari Kemenpan RB yang kemudian menyatakan baru siapnya bulan Oktober? Itu sebenarnya kesepakatan antara DPR dan pemerintah melihat penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah kaitannya dengan proses reorganisasi lembaga-lembaga negara dan kementerian yang ada di Jakarta dan juga kaitannya dengan pembentukan pemerintahan daerah pasca pilkada gitu. Jadi ada banyak kepala daerah yang baru dilantik, itu yang kemudian juga menjadi bagian dari pertimbangan yang berkembang pada saat rapat Komisi 2. Tapi kalau dari DPR sendiri sebenarnya bagaimana menginginkan secepat-cepatnya secara gradual saja yang sudah siap kementeriannya atau instansinya sudah diangkat atau kemudian harus serentak. Ini kan yang kemudian masih menjadi jadi menimbulkan keresahan juga bagi calon ASN kita, kemudian dari P3K juga. Bahkan ini kalau kita lihat Mas Ende nasibnya bahkan sudah harus di Jakarta, anaknya dipindahkan, mata pencaharian sudah tidak ada, begitu ya di tengah sekarang lagi bulan puasa, sebentar lagi mau lebaran, tidak ada pemasukan. Ini gimana jadinya Mas Ahmad? Itulah yang kami sampaikan tadi, bahwa kami tentu mendengar apa yang menjadi aspirasi para calon aparatur sipil negara dan para calon P3K. Intinya kami di Komisi 2 ada beberapa hal prinsip yang kami sampaikan dalam penyelesaian problema rekrutmen ASN P3K ini. Yang pertama, kami ingin ini cepat selesai karena ini persoalan berlarut-larut. Karena kalau kita berpegangan pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ada, seharusnya sejak 2024 itu masalah ini sudah tidak ada lagi. Artinya penataan mengenai P3K itu telah selesai. Yang kedua, kami meminta juga kepada Kementerian Pan-RB, kepada pemerintah agar segala hak kaitannya dengan CASN dan P3K ini itu mendapatkan jaminan, termasuk juga penggajian di dalamnya gitu. Nah, itu yang dua hal prinsip yang telah kami sampaikan itu kepada pihak pemerintah. Oke, nanti kita akan cari bagaimana win-win solution-nya begitu ya, solusinya begitu, jangan sampai kemudian calon ASN ini yang kemudian sudah resign, ada yang sudah pindah, bagaimana kemudian nasib mereka yang di daerah terpencil, daerah perbatasan yang bahkan sudah memimpi-mimpikan sejak lama menjadi ASN atau P3K. Bahkan Mas Ende sendiri, Bung Ahmad ini sudah mencoba 3 kali dan baru ketiga kalinya baru lolos sebagai ASN. Bagaimana pemerintah bisa hadir di sini untuk mengakomodir bagaimana soal kebijakan yang memang harusnya menghadirkan rasa aman begitu ya, rasa aman dan jangan kemudian ada kegelisahan di sini, jangan ada kegalauan di sini. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami kembali. Masih membahasnya soal ini bersama dengan ada anggota Komisi 2 DPR RI, kemudian ada Pak Trubus dan juga ada calon ASN, ada Mas Ende. Saya melanjutkan lagi ke Mas Ahmad Irawan. Mas Ahmad Irawan, jadi kita mau clearkan dulu nih, ini sebenarnya yang salah tafsir tuh siapa? DPR ataukah kemudian BKN atau Menpan RB? Karena memang informasi soal Oktober Maret 2025 ini kemudian berdampak kepada orang-orang yang memang sudah lolos dari ASN, bahkan sudah resign, memindahkan anaknya. Nah, ini gimana nasibnya ke depannya? Mereka bisa bertahan hidup sampai bulan 10 ini, bagaimana kalau mereka sudah resign? Ya, itu kan kalau ditanya, saya sendiri berpendapat bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah itu telah benar dan masih dalam koridor dan sesuai dengan hasil rapat bersama Komisi 2 DPR. Yang penting bagi kami itu adalah pertama bahwa batas waktu penyelesaian mengenai aparatur sipil negara tidak melewati batas waktu di bulan Oktober 2025 dan kemudian P3K di Maret 2025.
Itu adalah hal prinsip. Yang kedua adalah bahwa penentuan batas waktu tersebut itu tidak merubah hak bagi setiap CASN atau P3K yang dinyatakan lulus. Yang ketiga adalah kaitannya dengan hak dan kewajibannya, hak-hak administratifnya itu tetap harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Nah, adapun yang kami anggap bahwa ada waktu jeda, gitu, ada waktu jeda atau dianggap waktu mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan proses kebijakan ini selesai, itu kami berpendapat bahwa itu adalah bagian teknis yang kemudian yang harus diselesaikan oleh Kemenpan RB dan BKN gitu. Karena ini berarti Anda ingin mengatakan batas akhir penyelesaiannya itu tok sampai bulan Oktober. Kalau lebih cepat dari bulan Oktober itu bahkan lebih bagus menurut Anda? Seharusnya kan Kemenpan RB dan BKN kan melakukan itu, penataannya kan sedang dilakukan gitu. Coba saja dilihat kaitannya dengan edaran BKN terbaru. Jadi memang mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya kaitannya dengan penyelesaian CASN dan P3K. Jadi ada banyak hal. Jadi mereka mensinkronisasi jumlah, terus mempelajari daftar riwayat hidup, kemudian juga penerbitan nomor induk pegawai. Itu kan hal-hal teknis karena jumlah CASN dan P3K kita memang sangat banyak, termasuk juga sedang untuk menyelesaikan tahap 2. Kenapa kemudian mengenai P3K itu di 2026 dan CASN lebih cepat? Karena masih ada tahap 2 yang harus dilakukan gitu, Mbak. Dan itu akan dilakukan secara bersama-sama proses penyelesaiannya. Oke, jadi Anda ingin mengatakan sebenarnya ya karena memang Kemenpan RB-nya dan BKN-nya belum siap, makanya kemudian sampai batas akhirnya di bulan Oktober sambil menunggu kesiapan teknis itu. Bukan belum siap. Sebenarnya mereka datang ke Komisi 2 itu mereka telah siap untuk tersebut. Cuma memang kemudian Oke, sayang sekali komunikasi kita terputus sinyalnya, tapi saya harus lakukan penyesuaian karena. Oke, saya ke Pak Trubus dulu ya. Pak Trubus, ini kan tadi kita lihat ya, Kepala BKN mengatakan diimbau lah untuk para perusahaan-perusahaan yang kemudian calon ASN-nya mereka-mereka yang sudah terlanjur resign begitu untuk bisa dipekerjakan kembali. Mungkin nggak itu pertanyaannya? Iya, saya rasa sangat sulit ya, karena kan tak semudah membalikkan tangan. Artinya kalaupun misalnya mau dilakukan seperti itu kan harus ada kebijakan regulasinya dulu. Karena apa? Karena pihak ini kan persoalan berhadapan dengan pihak private kan, swasta. Ya kan, kalau swasta otomatis nanti bertanya siapa yang kan gaji kan gitu. Sementara nanti bulan 10 udah resign lagi. Udah resign lagi kan nggak mungkin dia mau, karena kan itu persoalan yang kedua adalah mereka mengundurkan diri itu berarti kan atas kerelaan dia sendiri, bukan kehendak perusahaannya. Nanti akan berdebat di sana, artinya di situ karena dia sudah mengundurkan diri maka kami sudah tidak membutuhkan lagi. Kalau tiba-tiba kemudian membalik lagi, kemudian untuk istilahnya bisa bekerja kembali, terus atas nama jaminan dari BKN. Ya, kalau ditanya kemudian BKN punya kewenangan apa terhadap yang namanya swasta, ini saya rasa ada satu gambaran solusi yang menunjukkan malah membingungkan publik secara berlebihan. Jadinya bagaimana kemudian prakteknya di lapangan, artinya mereka bisa diterima kembali bekerja, itu kan yang sangat rumit. Yang kedua sebenarnya ini yang menurut saya informasi-informasi semacam ini yang menunjukkan kemudian pemerintah itu sepertinya tidak siap dalam soal pengangkatan ASN yang 2024 ini. Dan ini sudah dijelaskan tadi berkali-kali bahwa memang sesungguhnya lebih kepada kepastian kapan mereka diangkat, tetapi pemerintah sendiri sepertinya masih alasan argumen-argumen, misalnya karena masih ada penataan, ada reformasi birokrasi di situ, ada masalah formasi dan kesesuaian dengan zaman itu kan sifatnya teknis, dan itu sebenarnya di luar CASN dan P3K, itu urusan pemerintah yang bisa diselesaikan ya pemerintah sendiri, dalam hal ini instansi-instansi yang di lingkup kewenangan pemerintah. Jadi kan menurut saya dalam hal ini harusnya malah pemerintah segera memberikan satu kepastian saja, di mana kemudian memberikan solusi kepada mereka-mereka ini, apakah tetap dalam konteks diterima nanti pasti, atau jangan-jangan nanti ada perubahan lagi. Ini yang harus diberikan kepastian kepada mereka. Yang kedua ya tentu dari bangga kemudian mereka itu ada merasa nyaman, merasa aman. Kalau tidak
nanti mereka akan resah, sementara mereka dalam posisi mereka sudah resign, mereka sudah tidak jobless lah, kita nggak punya pekerjaan, kemudian harus menanggung keluarga dan semuanya, ini tentu akan masalahnya menjadi sangat rumit dan itu akan menimbulkan persoalan-persoalan dampak efek domino yang kemudian pada tataran bagaimana trust publik kepada yang namanya pemerintah government ini menjadi menurun, Mbak. Itu yang harus dijaga karena bagaimana juga persoalan ini harus segera diselesaikan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak meskipun ini konteksnya baru konteks CASN gitu. Tetapi ini kan karena kebutuhan kaitannya dengan pelayanan publik juga karena di kalangan ASN sendiri kan sebagian sudah ada yang memang resign pensiun misalnya gitu kan. Nah, ini kan harusnya menggantikan, artinya menggantikan posisi-posisi itu. Nah, ini kan harusnya sudah ditetapkan dalam perencanaan yang sudah matang. Ini kan semuanya menjadi carut-marut karena pemerintah kemudian berdalih-dalih seolah-olah ada sesuatu yang tidak sesuai, ada sesuatu yang misalnya belum siap. Nah, ini menunjukkan malah publik curiga sebenarnya ada apa. Makin hari publik makin kepo, sebenarnya pemerintah itu maunya apa kan gitu. Jadi dan seharusnya pemerintah memberikan keterangan secara transparan apa kemudian yang menjadi permasalahan sampai harus di bulan Oktober. Iya, harus ada penjelasan yang clear menurut saya. Di situ kemudian ada kepastian bagaimana kemudian selama masa nunggu ini apa yang harus dilakukan dan solusinya seperti apa, apakah dalam hal ini oke saudara masuk saja digaji misalnya separuh atau Anda dapat uang transport saja untuk persiapan menjadi seorang birokrasi itu kan menjadi ASN kan harus ada persiapan apa pengetahuan umum misalnya seperti itu kan bisa saja. Jadi saya rasa pemerintah harus memberikan solusi agar mereka tidak dalam posisi itu, menganggur itu tadi, bahkan ini pengangguran semu yang akan otomatis akan menimbulkan suatu situasi kondisi yang nantinya ya keresahan terus-menerus dan ini akan menimbulkan satu kondisi di mana public trust akan menjadi persoalan terhadap pemerintah itu sendiri. Gitu. Oke, negara harus hadir di situ dan negara harus memberikan solusi, begitu? Ya, harus menyelesaikan semua. Dan karena ini adalah calon-calon kemudian orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara, bangsa dan juga negara. Mas Ende, terakhir Mas Ende, Anda kan sudah mendapatkan informasi seperti ini gitu ya, baru bulan Oktober, kemudian kalau memang kita sih berharap nanti akan ada pengumuman lagi, begitu ya, pengumuman lanjutan bagaimana nanti akan ada perubahan, win-win solusinya akan seperti apa. Tapi kalau memang di bulan Oktober baru benar akan diangkat, bagaimana kemudian Anda bisa melanjutkan hidup? Sudah tidak ada penghasilan, anak juga tetap harus bersekolah, Anda sudah terlanjur ke Jakarta, bagaimana Anda kemudian melanjutkan hidup? Begini Bu, kalau dari saya sendiri, pertama saya harus tegaskan kembali bahwa kita dilatih juga sebagai calon aparatur sipil negara bagaimana benar-benar siap, kritis dan bijak dalam melihat situasi. Bahwa terjadi perubahan-perubahan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami CASN dan CP3K. Tapi percayalah kami benar-benar berada di dalam garis untuk mendukung pemerintahan. Karena kami yakin dan percaya mereka lebih tahu yang terbaik untuk kami. Karena takutnya kami hanya dari luar melihat problem-problem eksternalnya. Sementara yang lebih mengerti tatanan negara ini adalah pemerintah yang sudah ada di dalamnya. Sebagai saya seorang yang mendapatkan informasi ini, mungkin lebih tepat katanya untuk mendeskripsikan saya dan mungkin teman-teman yang lain adalah ketidaksiapan aja sih. Karena kita sudah diberikan timeline dari 14 Januari surat edarannya, kemudian tiba-tiba ada perubahan di tanggal 8 Maret. Nah, saya pikir sebenarnya dalam konteks pemerintahan dan saya juga mengikuti seleksi belajar tentang hal begitu, itu hal yang wajar dan dimaklumi sebenarnya sebagai orang calon aparatur sipil negara atau CP3K. Namun hanya saja kesimpulan dari semua itu adalah bahwa ada yang pro dan kontra atau ada yang dirugikan atau diuntungkan dari setiap kebijakan. Menurut saya yang paling dilihat adalah apa dampak dari kebijakan tersebut. Nah, sementara sejauh ini dengan penuh permohonan kami juga mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada pemerintahan bahwa jikalau aksi kami ini bahkan sampai sekarang mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, percayalah kami tidak bermaksud untuk membangkang atau melawan pemerintahan saat ini, tapi itu adalah respon yang beragam dari kami. Karena kami juga menyadari esensi kami untuk kedepannya, kesabaran kami menunggu ya kami akan kembali lagi untuk memimpin rumah kami sendiri dan yang akan bekerja di dalam instansi sehingga tidak benar ya kalau saya juga sebagai CASN atau CP3K
membabi buta untuk mengkritisi, apalagi tidak ada yang namanya tes kepribadian TKP kita di. Tapi harapan terbesar Anda ketika memang harapan terbesar Anda dan juga CASN dan juga CP3K ini, kalau mereka yang memang sudah resign, menggantungkan hidupnya sebelumnya di pekerjaan yang lama sampai kemudian harus nanti menunggu di bulan 10 bahkan di 2026, Anda berharap memang ini memang timelinenya sesuai dengan on the track saja, dibalikin lagi aja ke jadwal yang lama begitu dibandingkan di bulan Oktober dan di 2026. Nah, jadi gini Bu, kita harus melihat dari berbagai sisi. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kami sebagai CASN, kami merasa bahwa itu tidak adil. Artinya kami adalah korban dari kebijakan ini. Tetapi sebagai calon ASN yang menurut saya punya pemikiran-pemikiran tidak hanya mendeskripsikan dirinya adalah korban, tapi melihat dari alasan apa sih pemerintah dan DPR sepakat di bulan 10 dan bulan 3. Nah, mungkin ini yang perlu kami sebagai orang baru ini, pengen sekali benar-benar kami, oh iya rupanya memang bulan 10 dan bulan 3 itu adalah jalan yang terbaik, terlepas banyak yang memang mungkin berdampaknya. Saya tidak memberikan contoh orang lain, contohnya seperti saya, tapi dengan optimisme saya berpikir bahwa selain sabar, saya juga harus berusaha. Bagaimana keterbatasan fisik kemampuan saya, ya udah, karena bagaimanapun toh nanti pun saya ke depan bakalan menjadi insan ASN itu sendiri. Apalagi sehingga, Anda sudah menunggu dan juga sudah mencoba benar, itu sampai 3 kali begitu ya. Gitu. Ya inilah mungkin cobaan lagi yang memang harus dihadapi begitu ketika ingin menjadi pengabdi negara begitu ya. Tapi kalau misalkan kita diberikan ruang dan juga waktu, ya pemerintah harus hadir di sini memberikan solusi. Terakhir Pak Trubus, apa yang kemudian harus dilakukan segera oleh pemerintah pusat dan juga DPR begitu, jangan sampai kemudian ini menjadi menjadi bola liar lah. Iya, menurut saya ini pemerintah segera memberikan kepastian paling tidak bahwa tetap aja 1 April itu tetap dilakukan pengangkatan, meskipun itu bertahap gitu loh. Secara gradual. Secara gradual. Dan landasan hukumnya memungkinkan. Ya memungkinkan, karena kan itu menjadi kebijakan negara kan. Kalau memang melihat kondisi yang ada belum siap, artinya kan ini kementerian lembaganya kan banyak juga kan, jadi yang harus disesuaikan dengan formasi-formasi yang ada. Bisa saja dilakukan seperti itu. Atau yang kedua adalah pemerintah juga memikirkan bagaimana kemudian yang tadi kita sampaikan adalah memberikan satu ya entah keterampilan atau apa yang memberikan semacam bansos atau BLT kepada mereka-mereka yang kategori yang dulunya mereka sudah honorer, kemudian diputuskan berarti mereka sudah tidak bekerja, agar dia bisa bertahan hidup, bisa bertahan, ada keperhatian dari kehadiran dari pemerintah. Yang terakhir, misalnya DPR harus memastikan terus mendorong kepada pemerintah agar sesuai dengan kesepakatan itu, artinya di mana kemudian kepastian tanggal-tanggal itu tidak ada lagi berubah-ubah lagi gitu. Supaya ini jangan juga. Nanti fleksibel lagi alasan pertimbangan belum selesai, ujung-ujungnya nanti pihak ini yang dirugikan lagi dan menimbulkan kekacauan ke depannya lagi nanti untuk penerimaan CAS yang ke depan harus ada kepastian yang lebih bisa diterima, meskipun ini yang sekarang kan alasannya karena mereka seleksinya sebelum pelantikan, itu bisa saja itu kan politis yang berkembang. Oke, kita akan tunggu bagaimana nanti DPR, pemerintah pusat, nanti Kementerian Pan-RB juga termasuk soal BKN, bagaimana kemudian memberikan kepastian kepada calon aparatur sipil negara dan juga calon P3K ini. Apakah nanti mungkin ada kompensasi atau seperti apa win-win solutionnya? Pemerintah pusat kita akan tunggu bagaimana solusinya. Terima kasih Pak Ahmad Irawan telah bergabung bersama kami dari Komisi 2 DPR RI, kemudian ada Pak Trubus, kemudian Mas Ende, terima kasih. Salam juga untuk keluarga dan juga mudah-mudahan kita berharap juga ada kepastian nantinya ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.